Oke lah, depannya hilang dikit. Oh ya, pengumuman satu lagi nanti teorinya kalau kalian ngerasa, oh kok saya dilompat yang ini, padahal belum bisa, lihat ke rekaman yang K09 ya. Jangan dibaca seluruhnya, sebagian aja yang kalian nggak paham gitu. Kalau kelas baru, saya lengkap menjelaskannya. Lain kali 5 menit terlambatnya. Ini nih, yang cewek di depan. Di situ boleh, sini boleh. Kamu juga di depan. Jangan di belakang, duduk tuh. Kalau nonton bioskop, kelas satu tuh di belakang, kalau kuliah tuh di depan. Nanti biasanya nilainya A, B, B, C. Nanti kalau di belakang jadi E gitu. Kamu lapar nggak? Nggak. Udah makan? Boleh makan di kelas saya mah. Ya. Jadi kamu harus puasa kayaknya. Hanya 2 hari sekali aja. Oke, kita lihat soal yang ini nggak akan saya bahas semua ya. Terlalu banyak. Coba soal nomor 2 kita lihat yang ini. Saya akan tulis karena apa? Sebenarnya kalau diklik itu yang warnanya hijau itu bintang hijau ada solusinya. Tapi kita klik aja ya. Yang Cirebon jangan lupa ngisi absen ya. Cuma 2 yang hadir. Nah ini gimana membuka mutlaknya? Tadi yang ada kan untuk pertaksamaan aja ini nih. Nah, kalau demikian maka kita kalau persamaan sama itu kita kuadratkan nggak apa-apa ya. Nggak perlu memperhatikan positif negatifnya. Tentunya untuk solusi sih perlu. Oke, saya akan kuadratkan. Saya kuadratkan. X min 3 kuadrat. Kalau dikuadratkan mutlaknya hilang. Habis ya. Habis ya. Ya, kalau saya pindah ruaskan, nol. Nol sama nol. Udah juga tahu ya, nol sama dengan nol ya. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya mana? Yang memenuhi yang memenuhi ini X-nya berapa? X-nya 7 memenuhi nggak? Hah? Hah? Kalau X sama dengan 7, bener nggak nol sama dengan nol? Bener, betul. Betul. X-nya 7, nol sama nol bener ya. X-nya 200, betul. Jadi X-nya berapa? Berapa aja ya? Ini mah dipenuhi. Udah nggak terlibat X-nya selalu betul. Kecuali ketemu di bawah 0 sama 10. X-nya berapapun nggak jadi benar dia. Ini benar semua. Jadi himpunan penyelesaiannya seluruh bilangan real. Tetapi harus hati-hati kalau mengkuadratkan itu harus dilihat dari awal soalnya boleh negatif enggak. Kita lihat di sini. Mutlak sesuatu nggak boleh negatif. Berarti ini nggak boleh negatif ya. Jadi ada syarat. Dari awal syarat X min 3-nya harus nggak boleh negatif. Nol boleh. Atau X-nya harus. Nah ini syarat ini harus dipegang terus selama ngerjakan soal ke bawah. Nah karena ada syarat itu, maka solusinya yang tadi betul kalau lihat ini aja mah bilangan real semua. Tapi kan di awal ada syarat. Jadi harus diiriskan dengan himpunan ini. X, X-nya lebih besar 93. Karena apa?
Kan harus memenuhi ini, di lain pihak solusinya harus memenuhi ini. Memenuhi ini seluruh bilangan real. Kalau memenuhi keduanya itu diiriskan. Hasilnya seluruh bilangan real diiris dengan 3 tak hingga, ya hasilnya 3 koma tak hingga gitu ya. Nulisnya gitu boleh. Nulisnya sebagai himpunan gini boleh. Gitu ya. Terserah. Paham nggak? Hah? Kalau lihat mah paham gitu ya. Kalau ditutup nggak paham lagi gitu. Siapa yang belum paham? Siapa yang udah paham? Udah. Kamu 5 gitu mewakili 5 orang ya. Nah, ini mahasiswa kalau ditanya tuh sebagian besar diem aja. Mahasiswa tuh ada 3 macem. Yang paham, yang nggak paham, dan yang gila. Gitu ya. Yang paham ada tadi berapa biji, yang nggak paham yang nggak paham nggak ada, yang gila gitu yang nggak jawab. Oke, kalau nggak paham nanya-nanya ya. Saya biasanya nggak ngejar kecepatan, lebih ngajar ngerti itu. Nanti di soal tutorial juga kalau udah tutorial berapa, soal yang terlalu rumit-rumit, udahlah korbanin aja gitu. Ngapain kalian meluangkan waktu terlalu banyak di situ? Udahlah kalau keluar yang model gitu mah korbankan aja, gitu ya. Target saya seperti itu. Oke, lanjut. Patrick, paham nggak Patrick? Paham Pak, aman. Zikri, ada nggak Zikri? Hadir Pak. Zikri ya. Saya kalau Z, Z itu susah ya. Z, nanti dia kehujanan Z. Z itu saya biasanya nyebutnya Z aja. Oke, kita lihat lagi. Soal yang nomor 3A. Ya, 3A. Oke, kita lihat ini ya. Nah, gimana nih ada mutlaknya? Kita lihat alatnya. Kita lihat alatnya tadi mutlak kecil sesuatu dibuka jadi ini. Jadi ingatnya tuh buka tutup rumus gitu ya. Jangan diapalin beberapa hari sebelum UTS. Ya nggak keburu dan nggak inget. Jadi ini kalau dibuka menjadi -1 X -4. Kalian kalau ikuti cara saya udah pasti aman lah ya. Di ujian paling ganti-ganti ininya aja gitu. Oke, ini ada 2 persaksamaan. Kita kerjakan satu persatu. Kayak contoh yang di kuliah 1 ada 2 persaksamaan. Nanti ini yang kiri HP 1, yang kanan HP 2, HP seluruhnya diapakan? Diiris. Iya, diiris gitu. Pokoknya kalian jawab diiris atau digabung, saya nadanya sama, digabung gitu. Nah, diiris ya. Oke, ini ada cara yang cepat, tapi saya akan pakai cara yang kemarin. Panjang, tapi soal manapun aman gitu ya. Jadi pada kalian mikir, ini boleh nggak diginikan? Ini boleh nggak ya? Saya langsung gini. Kalau nggak yakin, ikuti ada cara saya. Cara saya itu yang ke satu dulu ini. Aduh, ini bangkunya tinggi. Tambah bongkok aja saya. Caranya kemarin, ini sebenarnya ada cara pendek. Tinggal -4-nya aja pindah ke kiri, X lebih besar dari 3. Selesai itu solusinya. Tapi kita pakai cara kemarin yaitu salah satu ruas dibuat 0. Saya yang bikin 0 yang kiri aja ya. Yang kiri kan angka aja. Dibuat 0. Ini dipindahkan jadi plus.
Kemudian saya sederhanakan dulu. Sorry. Min 3. Ini harusnya ada tanda ekivalen gitu ya. Tapi kalau lupa, saya di ujian biasanya nggak dikurangi. Biasanya dosen-dosen murni yang ketat gituan. Kelompok-kelompok murni itu kelompok-kelompok yang ketat. Oke, kemarin caranya ruas yang bukan nol kita faktorkan. Dibuat dari perkalian polinom-polinom yang derajatnya kecil. Tapi ini cuma satu, udah terfaktor. Kemudian bikin garis bilangan. Cara itu mah udah pasti manjur gitu ya. Cuma untuk soal ini jadi rada kepanjangan. Nggak apa-apa, nulis mah di ujian pasti keburu. Cari pembuat nolnya dari ini, yaitu di 3. Kemudian masukkan titik di sini. Periksa tandanya. Di sini berapa X-nya? Ambil aja min 1.000.000 itu di kiri ya. Min 1.000.000 ini jadi negatif. Taruh ya, periksa, ambil salah satu titik di kanan, periksa 10. X-nya 10 itu di kanan 3. 10 jadi positif. Nah, kita simpulkan HP. Saya sebut HP 1 dulu. Kan HP kadang-kadang kita juga punya lebih dari 1. Ambil yang lebih besar dari 0. Berapa? Daerah yang positif. Dari 3 sampai tak hingga. Tak hingga nggak boleh masuk. 3-nya boleh masuk nggak? Termasuk solusi nggak? Masukkannya ke sini. Kalau 3 memenuhi ini nggak? Memenuhi. 0 lebih besar sama dengan 0. Betul ya, boleh sama dengan. Jadi gitu. Boleh juga nulisnya himpunan X. X-nya lebih besar sama dengan 3. Salah satu aja ya. Salah satu jawabnya, ini jangan nulis dua-duanya. Oke, persamaan satu lagi. X min 4 lebih kecil 1. Kembali saya pindah ruaskan. X min pindah 1 jadi min 3 ya. Tolong kalau salah ngitung. Saya suka salah ngitung. Eh, ya tulis dulu lah. Salah tuh. Gara-gara langsung salah. X min 5. Garis bilangan periksa tanda yang bukan 0. Yang bukan 0, yang ruas ini. Ini 5. Kalau kita masukkan nilai di sini, X-nya misalkan 0, ini jadi negatif. Periksa yang kanan jadi positif, dapat HP2. HP2 adalah kita maunya yang kecil 0. Jadi yang negatif ambilnya. Dari kiri minta hingga sampai 5. 5-nya boleh ya. Nah, maka HP seluruhnya HP 1 diiris HP2. Di mana ngirisnya? Gambar garis bilangan. Yang HP 1 itu dari 3, gini aja, 3 sampai tak hingga. Yang kedua itu 5, dari minta hingga sampai 5. Kita ambil yang ada di dua-duanya. Langsung ya tulis di sini. 3 termasuk di atas, termasuk di bawah. 5 termasuk di bawah, termasuk juga di atas. Di antaranya termasuk. Pokoknya yang dilewati 2 kali gitu ya. Begitu. Supaya pintar, sekarang kalian yang latihan. Kalau dari saya terus itu, oh iya, 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 nanti ujian apa ya? Lupa gitu. Karena nggak pernah nulis latihan. Oke, kalau nggak paham tanya, jangan diem aja. Kalau diem aja saya kan nggak tahu ini. Masanya ada yang udah terang benderang, ada yang masih burem.
Saya nggak bisa nebak gitu ya. Oke. Cepetan lulus sih. Jangan lupa ngisi daftar hadir di Six. Yang belum punya daftar hadir di Six, tolong bikin daftar di WA Group. Kehadiran tanggal 8 gitu. Satu tulis NIM nama. Nanti yang lainnya ngikuti. Bagi yang belum ada di Six aja ya. Yang sudah ada di Six mengisi Six aja. Jangan double nanti cross checknya saya sing. Tutorialnya, jam tutorialnya ada yang bentrok nggak? Kalau pause itu Alt P juga ya. Biar. Oke, selanjutnya kalian sekarang bikin nih soal yang ini. Ikuti cara saya ya. Jangan mikir, saya punya cara pendek, tapi kalau nggak yakin sekali, ini Windows Shift S. Kalau nggak yakin sekali, ikuti aja cara saya. Membuka mutlak, menyelesaikan pertaksamaan setelah dibuka. Nah, gini ya. Oke, yang Cirebon juga latihan, Pak. Latihan. Saya pause dulu rekamannya. Saya nunggu. Oke, tadi ini setelah dibuka, mutlaknya menjadi ini. Kita kerjakan satu persatu yang ini dulu. Saya salin di sini. Yang ini nanti, yang satunya lagi. Kemudian ini pindah ruas, min 2 jadi plus 2. Kemudian satukan penyebutnya bawahnya. Bawahnya per X semua. Jadi ini saya susun yang pangkat 2, pangkat 1. Ini. Nah, ini kita faktorkan. Faktorkan itu artinya dibuat menjadi perkalian yang pangkatnya lebih kecil. Gimana memfaktorkannya lupa? Cari dulu akar-akarnya pakai rumus ABC ini. Rumus ABC masukkan. Ketemu akarnya min 1 kembar. Maka ini kalau difaktorkan, X dikurangi min 1 kali X dikurangi min 1 juga. Karena akarnya dua-duanya min 1. Sehingga ini menjadi ini. Itu. Nah, Patrick ngikuti nggak ini Patrick? Aman, Pak. Cikri, Patrick ini kayaknya pusing gitu ya. Megangin terus mukanya. Tuh lihat ya. Oke. Setelah ini ngapain? Udah terfaktor. Caranya gimana? Oh ya kalau di ujian ini nggak usah ditulis ya. Yang kanan hapus aja gitu ya. Ini kalau kalian ketinggalan nulisnya, lihat nanti di videonya lagi. Kan udah direkam lagi. Oke. Langkah selanjutnya apa? Hah? Mencari nol. Nah, dengan cara bikin apa? Gambar garis bilangan real. Ya, tandai yang bikin nol. Bikin nol ini berapa? Min 1. Ini bikin nol berapa? Nol. Min 1 dan nol. Kita tulis di sininya. Tanda, pokoknya kalian kalau membebek sama saya, aman dah. Tanda dari X tambah 1. Kuadrat per X. Periksa tandanya. Masukkan titik di sini di sebelah kiri min 1. Min 1000 lah. Min 1000 ini pasti positif karena pangkat 2. Ini min 1000 negatif. Jadi min. Di antara min 1 sama 0 masukkan berapa ya? Agak susah. Min setengah ya. Min setengah ini selalu positif. Ini min setengah negatif.
Oh, masih negatif. Kalau di kanan 0, masukkan 1000. 1000 positif, positif. Maka HP1 berapa? Hmm? Berapa ini? Gede? Kamu sih gede? Nolnya masuk nggak? Hah? Jadi 0 sampai tak hingga gitu. Nolnya boleh nggak? Nah, boleh. Diguyur. Bener ya? Betul, Pak. Masih yakin. Bener? Masih yakin? Nolnya? Oh, enggak boleh, enggak boleh. Ah, salah. Tenang, itu ayam banyak vitaminnya. Itu kan lagi batuk. Kenapa boleh nggak bolehnya? Masukkan ke sini. 0 boleh nggak? Coba. 0 tambah 1 dibagi 0. Nggak boleh dibagi 0. 0 nggak boleh. Bulat. Nah, selain itu, titik ini juga harus diperiksa. Jangan hanya yang tanda-tandanya aja. -1 boleh nggak? Masukinnya ke sini. X-nya -1. Bener nggak? -1 ini jadi 0 dibagi -1. -1 ini jadi 0 kuadrat. Ya 0 dibagi -1 ya 0. 0 lebih besar sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Jadi selain interval 0 tak hingga, digabung dengan titik -1. Himpunan -1 aja. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Titik ini harus diperiksa. Titik yang pembuat nolnya. Satu lagi saya kerjakan dengan cepat aja ya. X ditambah 1/X kecil 2, pindah ruas, X tambah 1/X kurang 2 kecil 0, samakan penyebut, X kuadrat ditambah 1-2/X kecil 0 gitu ya. Kalau ada langkah tapi yang nggak paham tanya, meskipun saya ngebut gini. X kuadrat saya susun, ini salah, 2X ya. -2X tambah 1 kecil 0. Kalau belum mahir, pakai rumus ABC lagi. Tapi karena saya juga nggak mahir, tapi otaknya mah udah karatan, tapi tangannya masih inget. Itu ya. Gambar lagi garis bilangan, kita periksa tanda dari. Ikuti ini ditulis sih, di ujian tuh tulis ininya nih. Jangan malas tulis gitu. Panjang nggak apa-apa, pasti keburu. 0, oh 1 dulu ya. 1 ini 0. Periksa tanda di kiri sekali, -1.000.000. Yang atas selalu positif. 0,1 masukin setengah. Gitu ya. Maka HP 2 apa? Apa? Ini gede. Hah? Nah, yang kurang dari 0, karena ini harus lebih kecil 0 ya. Nolnya masuk nggak? Hah? Nolnya. Jangan ngikutin nada saya. Nada saya mah nada nada orang sesat. Hah? Enggak. Enggak masuk. Nah, enggak. Harus yakin gitu ya. Karena nggak boleh ini kalau 0, kita masukkan ke sini. Pembagian 0 nggak boleh. 1 masuk nggak? 1 memenuhi nggak ini? Titik. Masukin ke sini. Jangan lihat ke sana. Ke sana mah ada Tuhan. Hah? Itu dilihat di layar. Ah, kamu sekarang merem gitu. Ini masukin X-nya 1 memenuhi ini enggak? 1 masukin 1. Atasnya berapa? Bawahnya? 0 bagi 1.
Nol. Memenuhi nggak lebih kecil sama nol? Memenuhi. Nah, HP-nya diapakan seluruhnya? Diiris. Ah, digabung, diiris. Harus mantap. Hah? Di, jangan dilihat supaya cocok hasilnya dari himpunan itu. Lihat lagi dari atas, digabung, diiris. Digabung. Digabung, Diiris, diiris. 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 Ya, Hah? diiris. Iya, harus memenuhi yang kanan, harus memenuhi yang kiri, harus ada di dua-duanya. Diiris ya. Ngiriskannya kan susah nih. Kita gambar. Yang satu tuh 0 sampai tak hingga gitu ya. Ditambah titik -1. Ini masuk -1. Yang satu lagi HP2-nya dari min tak hingga sampai 0. Nolnya nggak masuk. 0. Nolnya nggak masuk. Jadi pakai kurung bulat atau pakai gini juga boleh gitu ya. Nolnya nggak masuk. Oke. Ditambah titik 1. Nah, yang ada di dua-duanya apa? Hah? Yang ada di dua-duanya yang mana? Hah? Nggak. Eh, nggak ada. Nggak ada. Ya. Yang ada di dua-duanya nggak ada. Diguyur lagi. Eh, nggak ada ya. Hmm, Yang ada di dua-duanya bukan kosong. hitungan kosong. Oh, pulang-pulang udah nggak usah mandi. Hah? Nah, ini diisi ulang udah kan situ. Hei, lihat, saya kasih warna merah ya. Oh, Ini semua, ini nggak masuk nih. Kalau yang kurungnya bulat itu nggak masuk, jadi jangan dimerahin. Ini merah yang termasuk tuh. Titik ini termasuk ya. Nah, yang ada di dua-duanya. Hanya dua titik aja ya. -1 ada di dua-duanya, 1 ada di dua-duanya. Yang lainnya kayak titik ini, di sini nggak ada. Di sini ada, oh nggak mau. Harus ada di dua-duanya. Kalau irisan. Hanya titik -1 dan 1, bukan interval lagi. Dua titik aja. Siapa yang sudah paham? Ya kamu dah dari tadi diguyurin terus jadi paham ya. Bagus. Aura, kamu mau jadi pinter nggak? Harus kayak dia diguyurin tuh. Langsung paham. Saya nggak manggilin nama kalian lah. Saya pelupa kalau nama orang sama nama jalan tuh lupa terus. 5 orang juga lupa. Yang Cirebon paham tidak? diuji itu. Karena kan biasanya umumnya itu cuma pengujian yang di apa? Di interval kanan kirinya aja. Enggak, harus seluruh segmen. Satu-satu titik masuk. Kalau kebagi 3 bagian, di tiap bagian harus diperiksa. Masukin titik di sini, masukin titik sini, masukin titik di sini. Periksa ke sini. Iya, kan itu kan biasanya apa ngambil titik di antara intervalnya. Heeh. Kapan itu apa titik yang diuji, yang misal nolnya itu diuji gitu Pak? Oh, untuk solusinya nanti. Untuk solusinya kita lihat ini yang besar 0 dulu. Besar 0 yang ini. Kemudian si nolnya masih boleh nggak ya gitu masukin ke sini. Nggak boleh nolnya. Berarti nggak dimasukkan. Terus -1-nya boleh nggak ya? Boleh. Ya, -1-nya masukkan. Gitu ya. Awalnya sih hanya yang tanda aja dulu. Oke. Nih kamu tukang sate. Tuh dia ngelihat tukang sate. Paham nggak? Bener. Udah pertaksamaan kalau keluar, ikuti ini udah satu soal udah benar tuh. Satu soal B. Kumpulin kayak gitu. Karena saya akan menyeleksi
kira-kira yang di ujian populer. Meskipun dugaan saya juga salah ya kadang-kadang. Karena saya semester ini juga apa nggak masuk di tim soal. Karena saya biasanya suka ngebocorin soal. Jadi daripada nanti dihukum, jangan masuk tim soal gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi satu, dua, tiga ini caranya sama semua. Cuma ganti-ganti ininya aja. Ikuti caranya semacam aja kalau belum tahu. Nanti harus latihan. Kalau sekarang, oh iya udah paham. Besok dikasih yang kayak gini diganti aja ininya dengan tujuh. Lupa lagi digimanain dulu gitu. Nah itu harus ngeluangkan waktu. Mau nggak mau gitu ya. Nggak ada lain cara. Nah sekarang yang ini. Ini ya. Oke. Jadi kayak tadi ini jangan dikali X ya. Supaya gampang dikali X aja. Nggak boleh dikali X. Karena kalau dikali X ini positif atau negatifnya belum tahu. Kalau pertak samaan dikali negatif nanti tandanya berubah. Kalau positif tandanya tetap. Sedangkan X masih belum tahu. Nggak boleh ini. Ikuti cara saya. Samakan, nolkan salah satu ruas. Samakan penyebut. Hmm, Coba. Berikutnya. Oke, udah kerekam. Nah, ini. Ruas kiri positif nggak? Non negatif. Nol sih. Nggak benar. Ruas kiri pasti non negatif, bener nggak? Ini ruas kiri nggak pernah negatif. Bener? Belum. Belum tentu. Ya, Hmm? Belum tentu. Nggak usah pakai yang ininya, yang ini aja. Selalu tak negatif, betul nggak? Hah? Kalau belum tentu, coba X-nya berapa sehingga dia negatif. Berapa? Kasih angka aja. Min 7. 2 kali min 7 min 14 tambah 3 jadi min 11 ya. Min 7, 2 kali min 7 tambah 3 itu kan jadi berapa? Min 11 ya. Cenah. Ah, ketawain saya. Cenah. Min 11. Tapi kan dikasih pagar. Jadi berapa? 11. Non negatif. Ruas kiri bisa negatif nggak? Hah? Jadi selalu positif ya. Nol paling juga nol nggak apa-apa. Jadi ruas kiri nggak pernah negatif. Ruas kanan sama ya. Jadi kiri kanan nggak negatif. Nah, boleh dikuadratkan kalau ada bilangan A kecil B dan dua-duanya non negatif, ini berlaku. Kenapa saya kuadratkan? Karena saya mau membuka mutlaknya. Ya arahannya selalu kalau ada mutlak dibuka mutlaknya. Tapi kalau ini dibuka kayak atas, berabe masih ada mutlaknya kan? Kalau ini angka, ini masih ada mutlaknya. Kalau pakai cara sebelumnya, kurang manjur. Masih bisa, tapi kurang manjur. Jadi kita bukanya dikuadratkan. Dan boleh, karena udah positif. Jadi kuadrat X min 3 kuadrat gitu ya. Oh ya, gini-gini. Kalau mutlak A dikuadratkan dengan A kuadrat sama aja karena pasti positif. Ya. Jadi kenapa mutlaknya hilang? Kalau dikuadratkan hilang dia. Oke?
Nah, udah nggak ada mutlaknya, selesaikan kayak tadi. Salah satu ruas dibuat 0. Ini saya hitung dulu ya. Jadi berapa? 4x² ditambah, hah? Masa 12x tambah berapa? 9. Yang ini, sorry, pindah. Sorry. Langkah demi langkah aja. Pindah ruas dulu. Terserah kiri kanan pindah ke kiri atau kiri pindah ke kanan, nanti solusinya nggak berubah. Sama aja. Tadi berapa? Nah, si gede udah mahir sekarang. Gitu, belajar gitu, mikir gitu ya. Nanti pasti bisa. Cuma memang waktu mikir itu kita kadang-kadang aduh susah males gitu. Minusnya biarin dulu, ini kuadratkan 6x berapa? Satu per satu gini takut salah memasukkan minus. Yang kuadrat kumpulin. 4 dikurangi x², tinggal 3. 12x, 18x. 9 kurangi 9, habis ya. Beruntung sekali. Faktorkan. Gitu langkahnya selalu. Gimana faktorkannya? Supaya perkalian yang pangkatnya lebih kecil. Berapa? X kali 3x kurung buka x plus 6. Nah, 3x kali x plus 6 gitu ya. Terus ngapain? Cari pembuat nol. Gambar garis bilangan gitu. Baru nyari pembuat nol. Periksa tanda dari tanda-tanda gila gitu ya. Pembuat nolnya 3x. 0. Jadi x-nya 0. X tambah 6, 0. X-nya minus 6. Periksa tanda, saya cepat aja ya. Periksa tandanya. Min 1.000.000, negatif, negatif. Jadi plus. Di antara min 6 sama 0, periksa berapa? Min 3. Min 3 ini negatif, ini positif. Jadi min. 1.000.000 positif semua. Nah, begitu. Jadi HP-nya apa? Ambil yang kecil 0. Min 6 sampai 0. Interval dari min 6 sampai 0. Min 6-nya boleh masuk nggak? Masukkan ke sini. Boleh, kalau min 6 ini jadi 0, kecil sama dengan 0, betul. 0-nya boleh nggak? 0. Iya. Boleh. Kamu mah tidak boleh-boleh. Nanti ujian tidak tambah boleh dibagi 2. Setengah boleh gitu. Hah? Boleh. Boleh ya? 0 masukkan ke sini kan jadi 0. Seluruhnya lebih kecil sama 0, betul. Diiris digabung? Nggak usah diiris, nggak usah digabung. Cuma ada 1. Sudah? Pokoknya kalau mengikuti cara saya, udah satu soal persamaan pasti benar. Tapi kalau belajarnya pas mau ujian ya lupa lagi. Harus makanya nanti soal tutorial yang merahnya banyak tuh supaya kalian nulis sendiri gitu ya. Kalau pakai AI dari HP juga bisa kan? Tinggal tulis bahasa Indonesia lagi. Cari solusi ini, keluar dia jalannya. Terus kalian hanya nyalin. Nanti ujian nggak bisa. Waktu bikin PR gampang, ujian nggak bisa. Mendingan waktu bikin PR sendiri dulu. Kalau macet baru tanya ke AI. Atau tanya teman atau siapa. Dan harus dipahami itu. Makanya kemarin ada yang bilang untuk kelas yang bukan ngulang ya.
Nanti kuis bersama fakultasnya online aja. Nggak mau saya bilang. Ah, saya dibohongin nanti kalian pakai AI gitu kan tinggal salin. Semua sempurna lagi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lihat soal nomor ini. Pertanyaannya, tentukan bilangan positif delta, berapa deltanya gitu ya, supaya ini dipenuhi. Berapa deltanya? Tapi yang penting bukan jawabannya, deltanya 1/1000 itu dipenuhi, tapi alasannya. Coba kita lihat. Gini, ngerjakannya gimana gitu ya. Ini pertanyaannya tentukan delta ya. Tentukan deltanya. Dan deltanya harus non negatif. Satu aja. Sebenarnya deltanya ada banyak ini. Satu aja nentukannya. Gimana? Saya berangkat dari mana itu? Nah, berangkatnya dari yang angkanya udah ada. Saya berangkatnya dari sini dulu. Saya melangkah dari sini. Kenapa nggak dari kiri? Kalau dari kiri, deltanya belum tahu gimana mau diapain gitu. Mau diolah gimana? Nggak kebayang. Gitu ya, jadi dari kanan dulu. Oke? Ngapain? Nah, tujuannya adalah dari sini kita berusaha mengubah-ubah bentuk dia supaya muncul ini. Supaya muncul ini. Gampang kan dibagi 5 aja ya. Kucing juga tahu ya bagi 5. Dibagi 5 boleh nggak? Boleh bilangan positif. Persamaan kalau dibagi negatif, hati-hati berubah persaksamaannya, tandanya. Kalau positif boleh. Ya udah, saya saya tulis aja dulu sebelumnya. Saya kali 1/5 kiri kanan. Boleh bilangan positif kan? Gitu? Eh, ya. Aduh, balik diguyur nanti saya. Hah? Kalau zaman sekarang katanya nggak boleh guyur-guyur gitu melanggar HAM gitu ya. Nanti dilaporin. Tapi kita udah perjanjian boleh gitu ya. Jadi kamu kalau lapor ke itu eh, nanti dibilang ada saksi udah perjanjian boleh. Gitu ya. Nah, ingat kalau 1/5 sama mutlak 1/5 sama aja betul? Saya langkah demi langkah meskipun ngapain sih bisa langsung gitu ya. Bagi yang udah tahu gitu, kita punya rumus. Mutlak A kali mutlak B kan sama dengan mutlak AB. Jadi artinya boleh disatukan gitu ya. Ini menjadi apa? Masuk 1/5-nya menjadi 2x min 2 gitu kan? Salah X saja. Aduh, benar bisa digayur guyur nih lama-lama. Nah, dari sini kita udah memunculkan mutlak. Jadi deltanya berapa? Ya ini udah nongol 1/5 kan? Nah, membacanya gini. Dengan delta 1/5, maka kita lihat X min 2 kecil 1/5. Saya di soal perlunya panahnya cukup satu arah ke kanan. Kalau ini berlaku bolak-balik. Saya pakai yang panahnya ini aja, yang ke sana. Maka berlakulah 5x min 10-nya kecil satu. Dari sini, jika ini dipenuhi, maka berlaku yang atas ya. Ini karena panah ini. Kalau yang atasnya berlaku, berlaku panah yang atasnya lagi.
Kalau ini berlaku, berlaku yang ini. Jadi kenapa nulisnya ini nggak panah bolak-balik? Ada ditanya di soalnya satu arah aja. Memang berlakunya malah bolak-balik. Nggak saya pakainya satu arah aja panahnya. Gampang ya? Gampang deh matematik, masalahnya belajar atau enggak gitu aja. Kalau belajarnya di dada, ya nggak bisa terlalu banyak bahannya. Oh ya lupa pakai masker ya, batuk. Pinjem dong maskernya, pinjem maskernya. Ya biar kita gabung virusnya perang mati. Hmm. Tapi kayaknya kalau lagi batuk, bagusnya dibagiin ya, supaya diperangi banyak orang, virusnya pada mati gitu. Oke, soal berikutnya ini. Gimana? Sama, kita melangkahnya dari yang tahu dulu dong ya. Ini kan gelap, belum ada angkanya gitu. Aduh, jamnya cepet bener ya. Nanti kalau target bahannya belum habis, kita mundurin aja ya. Jarum panjangnya ya, 180 derajat. Nah, melangkahnya dari sini juga. Nah, ini bareng-bareng mikir ya. Jadi harus mau mikir gitu. Targetnya tadi apa? Targetnya saya mau mengubah-ubah ini supaya muncul X min 2 mutlak. Sama dengan tadi. Ini saya ubah-ubah supaya muncul X min 2 mutlak. Ini mah kebetulan gampang gitu ya. Dikali seperlima aja. Kalau ini dikali seperenam, nggak muncul kan? Oke. Wah, gimana dong? Kali seperenam. 4 ya. Tolong kalau terlalu lambat, kasih tahu juga ya. Wah, kelambatan itu ngajarnya. Kami mah jadi bosen gitu, udah ngerti, masih terlalu lambat lagi gitu. Hah? Oh, sekarang saya punya kamus, senang aja. Mantep kamu ya setelah diguyur 2 kali ya. Nanti yang lain sama ya, supaya manjur diguyur. Ini menjadi 3x min, sorry, 4. Nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok, berarti kita belum bisa memunculkan mutlak X min 2. Muncul, munculkan aja X min 2 aja, nggak pakai mutlak. Gimana? Pura-pura salah ngitung gitu ya. Pura-pura salah ngitung. Gitu? Ya nggak boleh, enak aja. Ini udah direkam belum? Oh, udah. Enak aja. Pokoknya kalau di ujian salah ngitung, itu nilainya masih gede. Tapi kalau sengaja jadi gampang ke bawahnya, oh dipotong banyak. Kita buka dulu, karena target saya bikin mutlak X min 2 nggak berhasil. Saya buka dulu. Kalau dibuka jadi apa kiri kanannya? Lupa lagi. Hah? Min 4 sama 4. Supaya tadi mutlak X min 2 saya nggak berhasil. Ya udah X min 2 aja, nggak pakai mutlak. Supaya jadi X min 2 diapakan? Tambah 1 semua ruas ya.
tambah 1, ini tambah 1, jadi ini tambah 1, jadi Tiga. 3 tambah 1. Tuh, semua ruas tambah 1. Gitu. Ini soal susah nih. Kemarin saya ngajar anak FTI juga cukup lama. Gitu. Nah, kita ingat kalau mutlak X min 2 kecil dari misalkan 8, itu sama aja dengan X min 2 min 2 kecil 8 besar min 8 gitu ya. Kalau mutlak itu dibuka gini kan. Saya tetap pengen ada mutlaknya karena soal ini ada mutlaknya. Nah, jadi supaya jadi mutlak ini kiri kanannya tuh harus simetri, betul? Nah, kalau saya tulis sekarang gini, pertanyaannya gini. Kenapa dibikin simetri supaya bisa jadi mutlak? Kenapa ngambil 5 nanti? Sebenarnya nggak harus ngambil 5. Sekarang kalau min 5 X min 2 kecil 5, satu lagi ada min 3 X min 2 kecil 5, berlaku panah yang hijau atau panah yang merah? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Anak PI juga kemarin nggak tahu dah. Nah, sekarang ngelihatnya yang lain lagi. Kalau Z di antara 5 dan min 5, Z di antara min 3 dan, atau jangan min 5 5 lagi, bosen. Z di antara 3 dan 7, ini Z di antara min 1 dan 100. Berlakunya panah yang hijau atau panah yang merah? Hah? Paham itu? Kalau itu paham. Berlaku yang hijau. Hah? Enggak paham. Paham. Kamu siapa namanya? Herlina. Serina. Serina kan penyanyi ya? Tapi udah tua ya sekarang Serina penyanyi ini. Hmm. Berlaku yang hijau paham nggak yang paling bawah? Kalau set di antara ini, bener nggak setnya pasti termasuk di sini? Hah? Neng, bener nggak? Neng tuh ini, nggak akan itu mah nol. Neng. Hah? Kalau set ada di sini, maka set pasti ada di sini, bener nggak? Si Neng yang ditanya, bener nggak? Artinya kalau kita ambil set di sini, bener nggak setnya masuk di sini? Bener ya? Sebaliknya berlaku nggak? Kalau set ada di sini, maka set ada di yang kiri. Hah? Berapa kalau nggak tuh? Ambil setnya berapa? Supaya salah panah merahnya. Setnya ambil berapa? 1. Kalau set sama dengan 1, maka masuk ke sini kan setnya. Enggak, Deng. Jangan 1. Saya mau ngambil setnya 4. 4 kan ada di sini ya. Betul nggak ada di sini? Nah, ada nggak titik yang di sini, tapi di sini nggak ada? Berapa? Cepet-cepet. Ada nggak titik set di sini, sehingga nggak ada di sini? Benar sih, Neng. Jangan-jangan kamu.
Kalau tata pertanyaannya bingung ngomong apa sih gitu ya. Ada nggak? Ada nggak nilai set yang ada di sini, tapi nggak ada di sini? Satu angka aja saya mintanya, nggak banyak-banyak. Jangan dibayangin interval. So, 10 detik lagi diguyur. Hmm. Ada nggak? Ada nggak titik set di sini yang memenuhi ini, tapi nggak ada di sini? Min satu mah nggak termasuk di sini. Min satu mah nggak ada di sini, harus ngambilnya di sini. Ora, ada nggak titik set di sini yang nggak ada di sini? Berapa? Hah? Berapa? Satu. Satu mah nggak ada di sini. Ada di sini ya? Oh ya, nggak ada di sini. Satu nih. Set sama dengan satu. Ada kan di yang kiri, di antara min satu 100 kan? Tapi nggak ada di yang kanannya. Nah, berarti panah ini tidak berlaku. Kalau setnya ada di sini, kesimpulan bahwa setnya ada di sini nggak benar. Gitu. Paham nggak ini, Neng? Nah, sekarang kalau mau lihat di sebaliknya, kalau setnya ngambil di kiri, betul nggak setnya selalu termasuk yang di kanan? Hah? Betul? Ya, kudu mikir kan ya. Kalau nggak sambil mikir, ngomong apa cina gitu ya. Kayak ngomong ke sapi gitu ya. Oke, jadi berlaku panahnya ke sana, yang hijau. Kalau gini, supaya paham benar. Satu lagi, eh, satu lagi, hmm, nah, berlakunya panah ke kiri atau ke kanan? Pak boleh izin terus nggak itu yang di papan tulis agak ganggu person. Ini Pak ini yang ditulis di sini Pak. Yang mana? Nggak ini spidol. Oh, spidolnya sok hapus. Kamu supaya agak kecil badannya lari di Saharaga ya. Iya Pak. Bareng saya jam 6. Kamu bisa berapa keliling? Hah? Saya biasanya sekitar 14-15 keliling. Kamu harus lebih banyak dan lebih cepat. Nanti dapat bonus nilai satu. Mau? Oke. Yang bawah berlaku dari kiri berlaku ke kanan nggak? Artinya set yang di sini pasti setnya termasuk di sini. Benar nggak? Nggak. Kalau nggak, kasih contoh berapa setnya. Dua. Hah? Dua. Dua. Set dua mah nggak ada di sini. Eh, oh, Set yang di sini kita mau memeriksa benar nggak yang ke kanan gitu. Benar nggak? Hah? 6. 6 termasuk di kiri ya. Tapi nggak termasuk di kanan. Berarti nggak berlaku ini. Kalau dari kanan ke kiri, setnya di sini. Bener nggak setnya pasti di sini? Hah? Hah? Contohnya berapa? 3. 3 ada di sini gitu? Ada. 3 termasuk sini nggak? Enggak. Berarti ke sana juga nggak berlaku ya.
Nah, balik sekarang ke sini. Yang ini, panah ke kanan berlaku nggak? Hmm? Kalau bingung, Betul. kalau kalau bingung X min 2-nya tuh misalkan T itu. T di antara min 55, betul nggak T di antara min 35 ininya ganti T itu ya. Atau diganti set, atau diganti U gitu. Yang hijau berlaku nggak? Tidak. Hah? Tidak. Tadi berlaku, sekarang Tidak. 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 Hah? Tidak. Nah, udah mulai tegas ya. Bolehlah nanti dari jadi calon dirjen gitu. Hmm. Ini kalau bingung, bayangkan ininya U gitu ya. Panah ke kanan berlaku nggak? Kalau U di sini, maka U di sini. Bener nggak? Tidak. Kalau tidak, berapa U-nya? Min. Min 4 ada di sini gitu? Ada min 4. Masuk ke sini nggak? Tidak. Berarti ini salah. Sebaliknya berlaku nggak? Hah? Ah, sebaliknya berlaku. Udah terhayati? Paham, Serina? Nah, sekarang saya mau hapus dulu ini. Balik ke sini. Saya pengen bikin ininya simetri ya, satu min, satu plus. Supaya bisa jadi mutlak nanti. Kalau simetri kan bisa jadi mutlak kayak gini. Rekamannya jalan kan ini teh? Nah, jalan. Tapi selain ininya simetri, saya ingin panahnya berlaku ke atas atau ke sana. Ini, yang ini panahnya pengen berlaku ke sini. Nanti kenapa panahnya harus ke sana? Nanti. Pokoknya saya pengen membuat ini panahnya berlaku gitu. Berapa harus saya ambil kiri kanannya? Kalau saya ambil 5 min 5, bener nggak? Tidak. Kenapa jadi merah? Kayak datang bulan aja. Hmm? Tidak. Berapa tuh supaya masuk ke yang atas? Min tiga. Min tiga. Min 3 sama 3. Itu? Aura, paham nggak? Bingung dia. Itu. Hah? Kalau bingung, X min 2-nya ganti U. U-nya harus berapa supaya U-nya jatuh di min 5 sama min 3. Harus berapa ini supaya panahnya gini? U-nya ambil berapa ini? Tadi 5 sama min 5. Nggak berlaku kan? Karena ada U di sini, nggak masuk ke sini. Nggak berlaku panahnya. Kesimpulannya nggak berlaku. Kalau 5 nggak boleh. Kalau 1 boleh nggak? Ngarang aja boleh. Ngarang dari langit. Pokoknya asal bener panahnya. Bener nggak? Hah? Bener. Benar gitu ya. Harus yakin ya. Jangan ngikutin nada saya yang ngaco ini. Neng, paham? Sebelah si Serina. Kamu siapa namanya? Kirana. Serina Kirana. Mirip-mirip ya. Paham nggak? Ini yang saya tulis di sini. Jadi ini kalau saya isi min 3 sama 3, bener nggak? Masih bener nggak? Hah? Kalau saya isi dengan min 4 sama 4, bener nggak? Hah? Enggak ya. Jadi saya bisa pakai min 33.
Oke, begitu. Saya hapus ya. Itu. Ini panahnya boleh di atasnya, boleh di pinggirnya. Hati-hati kalau panah pinggir ini berarti panah ini berlaku ke yang atas. Kemudian, ini kan bisa ditulis sebagai mutlak. Betul? Hati-hati kalau saya tulis panah bolak-balik, artinya bolak-balik itu berlaku ke yang sebelumnya. Tapi kalau yang ini terhadap yang ini, panahnya hanya satu gitu. Karena ini bolak-balik, ini satu arah aja ke atas. Ya, jangan diartikan ini bolak-baliknya terhadap yang awal sekali. Enggak. Kalau dilihat runutannya. Oh, ini ada panah ke atas. Berarti yang ini berlaku yang ke atas. Oke. Nah, jadi dengan delta sama dengan 3, saya punya ini. Berlaku panah yang ke atas. Panah atas. Kalau panah atas berlaku, ini ekuivalen semua. Sama, bolak-balik. Berlakulah yang ini. Ya, karena apa? Karena dari sini berlaku bolak-balik ke sini. Dari sini berlaku yang atas ya, karena ini panahnya satu arah aja. Berlaku yang atas ya. Berlaku bolak-balik ke atasnya terus sampai sini. Jadi kalau kita lihat yang ini terakhir terhadap yang ini panahnya satu arah. Sesuai soalnya ini. Ya, jadi deltanya 3. Gitu. Aduh, sih ya gimana cina ya. Kudu mikirin yang gitu. Ya kan supaya lulus. Susah, ini susah. Jarang-jarang keluar. Oke. Sudah? Eh. Kalau mau disalin silahkan. Kita pause. Wah, belum direkam. Diulangi lagi. Ulangi lagi karena belum direkam. Kalau siaran ulangan tuh saya nggak begitu suka karena kan kalau sepak bola juga siaran ulangan tuh jadinya geraknya harus pelan-pelan gitu kan. Baru gol gitu ya. Balik lagi pelan-pelan siaran ulangan. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membahas akar bilangan. Akar bilangan, kalau ininya pangkat 2 atau genap, pangkat 4 dan lain-lain. Itu selalu nilainya diambil yang tak negatif ya. Jadi akar min ini, akar 9 sih 3. Jangan plus min 3. Akar min 4 pangkat 2 ya 4. Bukan min 4, bukan plus min 4. Ya. Kecuali akar pangkat 3 itu lain. Nah, secara umum akar X kuadrat itu mutlak X karena harus non-negatif. Oke, bedakan dengan ini. X kuadrat sama 4. Di sini bukan akar, awalnya mencari X supaya dipangkatkan 2 sama 4. Memang jawabannya plus min 2 karena apa? Karena tadi X kuadrat sama 4, kalau ditarik akar muncul plus min. Akarnya sendiri mah positif. Ya. Nah, sekarang mau membahas pertaksamaan yang ada akarnya. Caranya standar, cara saya itu ya. Cara tukang sayur, panjang tapi aman. Tapi kadang-kadang kalau dikuadratkan harus diperhatikan plus minusnya, tandanya. Karena pertaksamaan kan nggak boleh sembarangan dikuadratkan kalau nilainya bisa negatif.
Oke, ini yang terakhir hari ini. Kalau ada pertaksamaan, nggak ada mutlak, nggak ada akar, udah ada caranya. Dinolkan salah satu ruas, disamakan bawahnya penyebutnya, gambar garis bilangan, tandai pembuat nolnya, dan seterusnya. Kalau ada mutlak, mutlaknya dibuka dulu. Entah dikuadratkan, entah di mutlak yang apa, yang apa, tadi yang X kurang 1 kecil 5 itu dibuka jadi plus min 5. Nah, kalau akar juga sama, berusaha dihilangkan akarnya. Tapi jangan di ujian pura-pura gitu. Soalnya lupa gitu. Nggak nulisnya nggak pakai akar. Nggak boleh. Mau nggak mau harus dikuadratkan kan? Mau nggak mau supaya akarnya hilang, saya kuadratkan. Kita lihat, akar ini kan selalu non negatif. Ini udah nggak negatif. Kalau ada bilangan dua-duanya positif, dikuadratkan nggak masalah. Gitu ya. Tetapi ada syarat akar itu yang di dalamnya juga nggak boleh negatif. Jadi kita catat X min atau di sebelah bawahnya ya, karena kita mengkuadratkan. X min satunya harus ini. Karena kalau X min satunya bisa negatif, ini nggak terdefinisi akar. Misal X-nya 0, akar min satu kan nggak bisa. Oke, ini kuadratkan aja menjadi X min satu, ini satu. Pakai cara tukang sayur, meskipun ini sebenarnya langsung ketemu jawabannya. Pindah ruas, gambar garis bilangan, periksa tanda dari... Pokoknya kalau cara ini diikuti, udah aman lah kalian. Ini min, ini plus gitu ya. HP, apa? Yang kecil 0, berarti minta hingga sampai 2. Duanya boleh nggak? Duanya boleh nggak? Gede? Kalau itu kan harus disamakan sama yang X, dan Ini? satunya kali ya. Hah? Kan itu belum, harusnya belum nyimpen. Nanti aja ini diperhitungannya nanti. Ini aja dari sini. Karena Duanya boleh nggak? tidak, Kenapa? karena nol tidak sama. Nol kecil nol salah ya. Karena nggak boleh sama dengan jadi. Nah, setelah itu kita lihat syaratnya. Ini ada syarat tadi. Syarat ini tuh kan artinya apa? X besar satu atau kalau sebagai himpunan kita tulis satu sampai tak hingga itu ya. Nah, ini harus diiris dengan satu koma tak hingga. Kenapa harus diiris? Karena syaratnya X-nya harus di situ juga. Harus besar satu. Ngiris kalau bingung, gambar garis bilangan. Minta hingga sampai 2, duanya nggak masuk. Yang satu lagi, 1 sampai tak hingga. Satunya, ini boleh ya? Satu boleh ya? Akar 0 boleh. Satunya boleh. Satunya boleh. Jadi saya gambar gitu. Nah, yang ada di dua-duanya adalah satunya masuk di atas bawah, duanya hanya masuk di bawah. Ah, gitu. Jadi solusinya adalah setelah kita iriskan. Aduh, males ya belajar matematik ya. Jangan malas. Harus itu ya. Karena aturannya begitu. Saya dulu juga sama aja.